Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kita bertemu lagi ya di kuliah Matematika Numerik. Kita melanjutkan materi untuk matriks dan sistem persamaan linear bagian 3. Oke, jadi materi hari ini yang pertama adalah mengenai dekomposisi atau faktorisasi segitiga ya. Apa itu faktorisasi segitiga? Jadi misalkan kita memiliki matriks A, dia merupakan matriks persegi n kali n. Kita akan menentukan sebuah matriks segitiga bawah L dan juga matriks segitiga atas U supaya A ini bisa kita nyatakan dalam perkalian L dikalikan U. Dan proses ini dinamakan dengan dekomposisi atau faktorisasi segitiga. Oke, jadi apabila kita perhatikan hubungan dekomposisi segitiga terhadap suatu penyelesaian SPL, jadi misalkan kita nyatakan masalah SPL kita dalam AX sama dengan B, A-nya kita nyatakan dalam LU tadi, maka jika kalian lihat ini sebetulnya menjadi dua buah masalah SPL ya. Jadi yang pertama si UX-nya misalkan kita nyatakan sebagai Y. Jadi tahapan untuk mencari solusi SPL ini adalah yang pertama menyelesaikan LY sama dengan B dengan penyulihan maju. Dan tahap kedua adalah menyelesaikan UX sama dengan Y, di mana Y-nya didapat dari solusi yang sebelumnya ya, dengan melakukan penyulihan mundur. Kemudian faktorisasi segitiga ini tidak tunggal ya, jadi L dan U ini bisa bermacam-macam. Di sini dikenal 3 bentuk khusus, yaitu metode Doolittle, Crout, dan Cholesky ya. Oke, yang pertama mengenai dekomposisi Doolittle, bagaimana cara kita mendapatkannya ya. Jadi kalau kita punya matriks A ini, kemudian kita akan melakukan dekomposisi matriks menjadi matriks perkalian antara matriks segitiga bawah dan segitiga atas. Di mana untuk dekomposisi Doolittle ini diagonalnya untuk matriks L-nya adalah 1 semua komponennya. Jadi langkah-langkahnya yang perlu kita lakukan adalah pertama kalikan baris 1 dari matriks L dengan U, maka kalian akan mendapatkan baris pertama dari matriks U. Oke, bagian sini. Kemudian langkah kedua, kalikan matriks L dengan kolom 1 dari matriks U. Maka kalian akan mendapatkan kolom 1 dari si matriks L. Selanjutnya kalikan baris 2 L dengan U, maka kalian akan mendapatkan baris kedua dari matriks U. Selanjutnya kalikan L dengan kolom kedua dari matriks U, kalian akan mendapatkan kolom kedua dari matriks L ya. Prosesnya dilakukan terus-menerus sampai seluruh elemennya didapatkan. Dan untuk algoritmanya dijadikan latihan ya. Oke, yang selanjutnya adalah dekomposisi Crout. Jadi secara umum dia langkah-langkahnya sama, cuman yang membedakan adalah di sini matriks L dan U-nya. Kalau sebelumnya di Doolittle si L-nya itu untuk diagonalnya semuanya 1, sedangkan kalau di sini sembarang ya. Nah, sekarang U-nya yang 1. Jadi untuk semua komponen diagonalnya dia 1 untuk matriks L dan U-nya. Untuk langkahnya sebetulnya mirip. Jadi yang pertama kalikan L dengan kolom 1U diperoleh nanti kolom pertama matriks L, kemudian kalikan baris 1L dengan U, diperoleh baris pertama dari matriks U. Begitupun seterusnya untuk seluruh si komponennya. Dan algoritma juga dijadikan latihan ya. Oke, yang ketiga adalah dekomposisi Cholesky. Ini sedikit berbeda dari dua dekomposisi sebelumnya, karena di sini matriks L dan U-nya mereka memiliki hubungan yaitu saling transpos ya. Jadi U-nya merupakan transpos dari L. Langkah-langkah untuk mendapatkan si matriks L dan U-nya adalah yang pertama kalikan baris 1
dari si matriks L dengan U, di sini akan diperoleh baris 1 dari matriks U atau kolom 1 dari matriks L. Kemudian bergeser ke baris 2 dari L dengan U, maka kalian akan mendapatkan kolom kedua matriks L atau baris kedua matriks U. Begitupun seterusnya untuk baris ketiga, keempat, dan seterusnya sampai seluruhnya diperoleh untuk semua elemen L dan U. Dan seperti biasa, algoritmanya coba disusun ya sebagai latihan. Oke, materi selanjutnya adalah metode Jacobi untuk menyelesaikan SPL ya. Jadi seperti biasa kita punya SPL ukurannya N. Kemudian dari SPL tersebut kita akan susun sebuah rumus iterasi, yaitu yang pertama dari persamaan 1 kita nyatakan X1 di sini. Jadi kita nyatakan X1 di ruas kiri dan ruas kanannya kita memindahkan semua dari persamaan 1 ya. Jadi kita nyatakan persamaan 1 di dalam X1, cuman di ruas kanan semuanya adalah iterasi ke K. Sebagai catatan ini iterasi ya, K-nya ya, bukan pangkat. Sedangkan ruas kirinya adalah K plus 1 iterasinya ya. Jadi kita akan mengupdate si X1 di sini. Selanjutnya dari persamaan 2 kita nyatakan dia X2 dari persamaan 2. Jadi ini ruas kanan didapat dari menyederhanakan persamaan 2 ya. Sama seperti di X1 tadi, seluruh ruas kanannya K-nya iterasi untuk iterasi ke K, sedangkan ruas kirinya adalah untuk K plus 1. Kita lanjutkan terus prosesnya sampai persamaan ke N untuk mendapatkan Xn. Dan ya di sebelah kiri iterasi ke K plus 1, sedangkan yang kanan untuk X1. Dan seterusnya adalah iterasi ke K. Dan juga sebetulnya kita bisa nyatakan dia sebagai notasi sigma ya kalau kita mau, supaya algoritmanya lebih simpel, di mana di sigma ini J-nya tidak sama dengan I, hati-hati. Dan ini hati-hati tadi indeks K bukan pangkat ya, tapi iterasi keberapa. Oke, si metode Jacobi tadi kita membutuhkan tebakan awal X0 ini ya, yang terdiri dari X1 iterasi ke 0, X2 iterasi ke 0, sampai Xn ya. Dan secara berurutan kita bisa menghitung iterasi selanjutnya. Untuk X1 iterasi ke 1, X2 iterasi ke 1, Xn iterasi ke 1 ya. Kemudian iterasi kedua, dan diteruskan sampai iterasi ke K. Dan kriteria penghentian si iterasinya adalah apabila absolut maksimum dari si XI iterasi ke K plus 1 dikurangi iterasi sebelumnya, I-nya ini adalah dari semua variabelnya ya, 1 sampai N dibagi dengan si XK-nya. Dia kurang dari suatu epsilon ya. Dan berikut adalah contoh, jadi apabila kita memiliki sebuah masalah SPL ini dan diberikan tebakan awal dari si SPL tadi, karena ini 4 variabel, kita memiliki 4 tebakan awal ya, X1 sampai X4 dengan galat misalkan 1 kali 10 pangkat 6. Oke, dari SPL tadi maka kita bisa dapat rumus iterasinya untuk X1 K plus 1 dari persamaan 1, X2 K plus 1 dari persamaan 2, dan seterusnya sampai persamaan 4 ya. Dan dari kondisi awal yang telah diberikan, berikut adalah hasil perhitungannya. Jadi untuk iterasi ke 1, X1-nya dapat 0,625, X2-nya menjadi min 4, X3-nya 0,111, X4-nya min 4,375. Oke, selanjutnya kita juga bisa mendapatkan X2 ya. Untuk iterasi selanjutnya di mana X2 ini membutuhkan iterasi pertama sebagai inputan atau iterasi ke K.
Dari X2 kita bisa mendapatkan, dari iterasi kedua kita bisa mendapatkan iterasi ketiga, di mana iterasi ketiga membutuhkan iterasi kedua, karena sifatnya rekursif, dan seterusnya dilanjutkan sampai iterasi ke-27. Oke, dan dari iterasi ke-27 kita lanjutkan sampai iterasi ke-31. Ternyata di sini hasilnya sudah konvergen ya untuk 5 angka di belakang koma. Berikut adalah algoritma untuk metode Jacobi. Untuk inputan kita masih mirip dengan algoritma eliminasi Gauss ya. Jadi kita membutuhkan ukuran si problemnya, berapa variabel, matriks A-nya, AIJ, komponen masing-masingnya, kemudian vektor B. Di sini juga kita butuhkan tebakan awal XI. Nah, di sini ini toleransi batas maksimum error. Kita juga membutuhkan maksimum iterasinya berapa. Dan sebagai output ya masih sama ya, si X-nya berapa setelah algoritmanya kita jalankan. Berikut adalah langkah-langkahnya. Yang pertama, ini iter untuk menyimpan iterasinya. Ini masih iterasi ke 0. Kemudian ini untuk menyimpan galatnya nanti, error di masing-masing iterasi. Jadi yang pertama kita akan membuat loop I dari 1 sampai N, yaitu ini untuk perhitungan masing-masing variabel X1 sampai Xn. Dari situ, pertama kita akan menghitung si sigmanya. Sigma di mana untuk perkalian antara AIJ dikalikan XJ di sini. Tapi dengan syarat bahwa variabel yang kita hitung tidak masuk ya, atau J-nya tidak sama dengan I. Ingat kembali di sigma, notasi sigma sebelumnya. Setelah kita dapat si S, kita bisa mengupdate nilai X-nya, ditaruh di X baru ini. Ini X ke K plus 1 ya. Dan ini S digunakan untuk menyimpan si errornya sekarang. Dan apabila errornya masih relatif besar, kita akan taruh dia di galat. Dari sini kita bisa update atau pindahkan nilai X baru ini ke X sebelumnya. Persiapan untuk iterasi selanjutnya kalau dibutuhkan. Dan apabila ternyata error atau si galatnya ini sudah memenuhi, ya kita stop ya. Atau sudah kurang dari batas toleransi kita stop. Tapi kalau belum, kita lanjut lagi. Ini untuk update iterasi, dan kalau belum mencapai iterasi maksimum, kita lanjut lagi. Tapi kalau misalkan sudah, kita stop. Dan apabila belum, kita ulangi lagi dari langkah kedua. Metode selanjutnya yang akan kita gunakan untuk menyelesaikan suatu masalah SPL adalah metode Gauss-Seidel. Jadi seperti biasa kita memiliki sebuah masalah SPL. Nah, dari SPL ini kita akan susun sebuah rumus iterasi. Sama seperti Jacobi menyusun iterasi, cuman bedanya adalah nanti ya kita lihat ya. Jadi untuk X1 masih sama di sini seperti metode Jacobi ya. Kita ambil dari persamaan 1, nyatakan X1 K plus 1 sebagai fungsi iterasi dari X2 sampai Xn. Di sini K ya. Nah, yang membedakan adalah untuk si X2 K plus 1-nya. Jadi kalau di Jacobi kita di sini X1-nya menggunakan XK ya. Tapi di sini untuk Gauss-Seidel kita gunakan XK plus 1. Kenapa kita gunakan itu? Karena kita akan menggunakan hasil terupdate di situ. Begitupun sama untuk variabel-variabel selanjutnya kita akan terus update mereka. Jadi apabila sudah diupdate, kita akan masukkan ke perhitungan yang baru. Jadi untuk X ke I, kita akan menggunakan XI K plus 1 yang sudah kita hitung, X2 K plus 1 terus selanjutnya sampai XI min 1. Karena ini sudah diupdate semua ya, K plus 1. Bagi yang belum, dibiarkan saja, masih sama dengan yang si metode Jacobi. Dan itu terus kita lakukan sampai ke variabel terakhir, ke N. Jadi karena di N ini semua sudah diupdate, kita masukkan semua ya. Dalam notasi somasi atau notasi sigma, rumus iterasinya bisa kita nyatakan sebagai ini ya. Di mana bagian ini adalah bagian yang sudah diupdate dan yang ini yang belum. Dan iterasi seperti biasa dimulai
dengan tebakan awal X 0, dan kriteria penghentian iterasinya masih sama ya, seperti metode Jacobi. Berikut adalah contoh yang sama seperti di metode Jacobi. Ini makanya ada yang typo. Ini seharusnya Gauss Seidel ya. Jadi ini masih SPL yang sama seperti tadi, dengan tebakan awal yang sama dan galat yang sama. Jadi rumus iterasinya sekarang sedikit berbeda untuk yang X2, X3, dan X4. Karena X2 sampai X4 ini sudah dapatan updatean ya. Di sini updatean X1, di sini X1 dan X2. Di sini untuk X1, X2, dan X3. Berikut adalah hasil simulasinya. Untuk iterasi pertama seharusnya masih sama ya untuk X1, sedangkan X2 tadi berbeda, seharusnya min 4 kalau yang sebelumnya, seingat saya. Ini untuk X3 juga sudah berbeda, X4 berbeda. Terus kita lanjutkan iterasinya ke iterasi pertama, atau K sama dengan 1, terus ke K sama dengan 2, K sama dengan 3, dan kita lanjutkan sampai iterasi ke-9. Ternyata di iterasi ke-9, dia sudah mulai mendekati kekonvergenan. Kalau kita ingat kembali, solusinya adalah X1-nya sama dengan 1, X2-nya min 1, X3-nya 1, dan X4-nya min 1. Dan ketika dilanjutkan sampai iterasi 12, ternyata sudah konvergen ya. Jadi kalau kita perhatikan kembali, sebetulnya iterasinya jauh lebih pendek dibandingkan yang metode Jacobi. Berikut adalah algoritma untuk metode Gauss-Seidel. Jadi ini semuanya sebetulnya masih sama. Jadi untuk inputan sama, outputan jelas juga sama. Nah, untuk langkah-langkah sedikit berbeda di bagian loopnya. Jadi bagian mana di sini sama ya. Masih untuk menghitung X1 sampai Xn. Di sini menghitung jumlahnya ketika J-nya tidak sama dengan I. Sebagian sigmanya tadi ya. Nah, yang membedakan adalah pengupdatean X-nya sekarang. Karena X-nya ini harus kita update di setiap iterasi. Kalau tadi di luar loop-nya, di luar for yang ini, sekarang kita masukkan di sini si X barunya. Jadi ini masih menghitung error sama. Jadi bagian X barunya sekarang kita update di dalam si loop yang pertama. Jadi loop yang akhir itu, atau ketika kita mengganti X baru dengan XY, tidak ada ya. Dari sini kita bisa langsung menghitung galatnya. Apabila sudah memenuhi syarat galat kita stop, kalau belum kita lanjut. Sini kriteria pemberhentian iterasi, kalau belum kita lanjut, kalau belum mencapai iterasi maksimum ya. Dan kalau semua syarat pemberhentiannya belum terpenuhi, kita bisa kembali ke langkah 2. Nah, sekarang bagian analisisnya, pertanyaannya bagaimana kekonvergenan untuk kedua metode tadi. Dan apakah tebakan awal mempengaruhi kekonvergenan? Nah, untuk ilustrasi kita ambil sebuah SPL yang simpel ya. Misalkan 2 kali 2 di sini. Dan dengan metode Jacobi kita bisa dapat ini rumus iterasi untuk X dan Y-nya ya. Dan misalkan dengan tebakan awal X-nya sama dengan 2 dan Y sama dengan 8 untuk kondisi awalnya atau iterasi ke 0, kita bisa menghitung iterasi ke 1, kedua, ketiga, dan sampai ke 4 ya. Dan kalau kalian perhatikan si iterasi di sini nilainya berganti-ganti tanda ya, atau tidak ada tanda-tanda untuk menuju ke konvergenan. Dan kalau dilanjutkan terus sampai ke 9 dan sampai ke 11 nilainya terus membesar mengecil sih sebetulnya kalau kita ignore si tandanya ya. Dan kalau kita lanjutkan sampai iterasi yang besar, belum tentu ada jaminan dia akan konvergen untuk nilai X dan Y-nya. Nah, sekarang pertanyaannya, kriteria konvergenannya apa? Jadi untuk kekonvergenan kedua metode tadi, sebetulnya dijamin oleh sebuah teorema, yaitu bila matriks koefisien dari sebuah SPL bersifat dominan diagonal, yaitu nilai mutlak dari komponen diagonalnya ini lebih besar dari jumlah dari seluruh komponen lain di baris yang sama, tapi dimutlakkan ya. Tapi si komponen diagonal tidak masuk, di sini ada J tidak sama dengan I, maka kedua metode tadi dijamin konvergen.
Nah, misal untuk dua buah SPL berikut, adakah yang memenuhi syarat dominan diagonal? Bisa coba kalian cek dari sini ya, dua SPL di bawah ini. Kemudian bila tidak, apakah bisa dibuat jadi dominan diagonal? Nah, selanjutnya untuk algoritma Jacobi dan Gauss-Seidel untuk sistem tridiagonal di, dijadikan latihan ya. Dan untuk lebih detailnya mengenai seluruh materi yang sudah dijelaskan di pertemuan ini, kita akan lanjutkan di diskusi masing-masing kelas. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.